dampak dari kondisi ekonomi global dalam negeri yang pada saat ini kita tahu sangat menantang. Meskipun memang tekanannya juga datang dari luar negeri atau dari global, tapi juga berpengaruh terhadap kondisi UMKM. Seperti apa dari Apindo melihat kondisi ini, Pak? Ya, kami melihat bahwa memang kondisi situasi global seperti ini naik turun ya. Tetapi juga jangan lupa bahwa kita adalah negara yang sangat kaya, resource kita sangat besar sekali, mulai dari sumber daya manusia sampai sumber daya natural resources ya. Jadi inilah sebetulnya kesempatan emas buat kita di Indonesia, masyarakat Indonesia, karena kita memiliki challenge dan kita bisa refleksi apa yang kita miliki untuk kita berkreativitas dan berproduktivitas. Gitu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan berkaitan dengan komentar dari pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Pak Teten Mas Duki mengungkapkan bahwa UMKM di Indonesia resilient di tengah kondisi atau tekanan yang ada. Apakah Anda setuju, Pak? Ya, setuju sekali. Kita sudah melihat sejarah ya, yang kita ingat jelas tahun 98, tahun 2008, sampai sekarang ya, zaman pandemi juga. Jadi sangat resilient, sangat kuat karena kita harus natural kita sebagai manusia kita harus selalu survive dan jadi yang kita mohon dari pemerintah dan juga stakeholders secara pentahelix ya, yaitu dari pemerintah, akademisi, swasta, media, masyarakat, asosiasi ya, untuk bergotong royong memberikan kebutuhan yang paling utama untuk UKM itu apa sih? Menurut kami itu informasi pasar dan akses pasar. Dan ini adalah sesuai dengan ya kita pengusaha pada umumnya, begitu kita melihat ada opportunity, ada cuan gitu ya, ada profitnya, lalu kita akan mengejar hal itu. Jadi ini yang perlu kejelasan dan setelah itu pendampingan secara ekosistem, secara agregator, jadi penguatan agregator di daerah ini sangat penting sekali dan dari sini tadi agregator termasuk universitas ya, dari pihak akademisi, dari sini risiko kegagalan atau NPL dari pendanaan yang sudah sangat luas sekali dan gencar sekali di push oleh pemerintah ini bisa kita minimize ya. Oke, baik, kita akan mulai dari beberapa fenomena yang dikeluhkan dan juga berdampak terhadap UMKM. Kita mulai dari di mana isu deindustrialisasi kembali diangkat oleh pemerintah pusat. Ini bukannya tanpa alasan ya Pak Ronald, karena kita tahu berdasarkan data dari BPS setiap tahunnya kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi terus menurun. Memang tidak terlalu besar penurunan tetapi konsisten begitu dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Yang dikhawatirkan adalah Indonesia akan mengalami yang namanya deindustrialisasi dini di mana akhirnya masyarakat tidak mau lagi membuat industri-industri dalam negeri tapi memilih untuk menjadi distributor begitu, hanya mendapatkan margin atau yang sering disebut sebagai margin hunter. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Apakah memang ini yang menjadi penekan utama dari kinerja UMKM di Indonesia ini sendiri? Apakah ada yang perlu kita khawatirkan berkaitan dengan fenomena ini menurut Anda, Pak? Iya, mungkin kita melihatnya jangan ini kesannya agak mengerikan gitu ya, melakukan deindustrialisasi itu, padahal kalau kita melihat journey dari pengusaha atau human civilization itu kan awalnya dari primary needs dulu yaitu agriculture contohnya ya. Jadi industri mulai dari sektor agriculture dulu, lalu menjadi manufacturing, lalu menjadi jasa. Itu kan journey kita. Nah, mungkin kita mending melihat kena industri bisa masuk. Kenapa? Karena sudah memiliki aset. Sudah memiliki aset apa? Aset SDM, aset dari financial, sehingga bisa membeli mesin, menjadi IKM segala. Nah, ini memang naik turun ya sesuai dengan siklus ekonomi. Tetapi saya juga agak khawatir melihat data dari Bappenas, memang rate kewirausahaan kita menurun. Padahal pada waktu pandemi atau even sebelumnya ya, UKM dan kewirausahaan sangat menjadi primadona dan diharap-harapkan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi mungkin kita melihatnya bukan di industriasinya, tapi bagaimana caranya kita meningkatkan strength point kita untuk memaksimalkan
apa yang kita punya sehingga kita bisa membuat sesuatu yang meningkatkan nilai tambah, added value, sehingga kita bisa tumbuh lagi, berkembang kembali. Nah, ini tentunya Indonesia adalah negara yang besar dan harus kita map, kita harus petan ini satu-satu gitu ya, daerah mana, kearifan lokalnya apa, dan apa yang dibutuhkan, lalu kerjasama secara pentahelix tadi, secara terstruktur, dan harus terukur, jangka panjang, bikin step-step dan goal-goalnya seperti apa. Tentunya dibutuhkan ekosistem yang tadi disampaikan oleh Pak Teten, sudah benar sekali. Dan tentunya ini semua membutuhkan sebuah kerjasama yang terintegrasi. Jadi kami sangat mengharapkan akan ada satgas-satgas untuk pemberdayaan UMKM secara pentahelix yang lebih konkret gitu ya. Karena kita juga melihat memang align dengan data yang tadi bahwa middle income class di negara kita tahun-tahun terakhir ini menurun menjadi calon middle income gitu ya. Betul. Tapi kalau dilihat dari total calon middle income dan middle income-nya sudah kira-kira 82%, which is sesuai dengan target kita kalau saya lihat. Tetapi karena porsi rasionya menurun menjadi calon, nah ini yang memang harus kita petanin di daerah mana, tentunya kepastian hukum, legalitas, perizinan, ini semua sangat penting untuk disimplifikasi ya, perpajakan gitu ya, sehingga kita semua sama-sama bisa berkontribusi ke negara dan membangun bersama-sama. Oke, baik. Memang dibutuhkan upaya dari pemerintah dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memajukan UMKM. Tapi balik lagi Pak, kita tahu bahwa tekanan terhadap UMKM ini begitu banyak, begitu kuat. Mulai dari tadi kita sudah sebutkan banyaknya produk impor yang masuk dan akhirnya UMKM kita harus bersaing begitu dengan sesuatu yang sangat besar. Harganya sudah pasti produknya sangat murah baik dari bahan baku maupun dari bahan jadinya. Tambah lagi ada sentimen bahwa saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu inflasi dalam sektor pangan terutama begitu ya cukup tinggi. Nah, UMKM ini kan bisa dikatakan juga ada batasnya begitu Pak, dan akhirnya yang dikhawatirkan adalah terjadi PHK begitu, ketersediaan lapangan kerja di tengah upaya yang saat ini sebenarnya masih sedang dilakukan oleh pemerintah begitu. Kita masih menunggu outputnya, tapi lawannya ini sudah sangat besar. Seperti apa Anda melihat situasi ini? Apakah memang ini perlu dikhawatirkan untuk industri UMKM itu sendiri? Ya, sangat relevan sekali memang datanya. Cuman saya melihat industrialisasi dan freelance mungkin ya, kalau mereka sudah nggak bekerja di perusahaan yang pendapatan tetap, mereka akan menjadi freelance. Tapi menurut saya jumlah total pekerja di Indonesia tidak akan berubah banyak banget, karena ya kita semua pasti harus survive, makan, hidup, dan lain sebagainya. Dan tadi seperti kita bicarakan bahwa UKM sangat resilient gitu kan. Tipikal dari UKM, mereka nggak harus bekerja secara full time, tapi mereka juga bisa bekerja secara part time gitu ya. Jadi menurut saya jumlahnya sama, cuma tinggal lapangan pekerja, jumlah konsumennya, jumlah daya belinya, ini yang naik turun. Jadi volume secara quantity dan quality itu yang naik turun. Jadi